bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, jumpa lagi di YouTube channel Ida 2802. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, hari ini adalah pertemuan keempat kita di bab 4. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan materi permasalahan yang muncul dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan pada bagian kedua. Anandaku, perhatikanlah tayangan berikut. Setelah Ananda melihat tayangan tadi, banyak hal yang terlintas di pikiran kita ya. Di antaranya, apa penyebab terjadinya kerusuhan tersebut? Apa saja akibat yang ditimbulkan dari kerusuhan yang terjadi? Apa saja upaya penanggulangan yang dapat dilakukan jika terjadi konflik? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan simak penjelasan berikut. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu konflik. Konflik adalah masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat menurut Suryono Sukanto adalah: pertama, konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Ketiga, konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Keempat, konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya, konflik antara karyawan dengan perusahaan untuk menuntut kenaikan upah. Kelima, konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Sedangkan konflik berdasarkan jenisnya terbagi 4 macam. Pertama, konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat ini dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya.
Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat diantaranya: pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Keenam, terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat menurut Suryono Sukarto yaitu: yang pertama, adanya perbedaan individu. Salah satu faktor konflik adalah adanya perbedaan antar perorangan atau antar golongan. Perbedaan merupakan salah satu hal yang wajar terjadi. Kedua, perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan dan kepentingan itu selalu ada. Perbedaan kebutuhan inilah yang menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan kepentingannya dan tujuannya masing-masing. Ketiga, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku seseorang dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terlalu cepat justru akan menimbulkan bentrokan. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat tidak siap dengan adanya perubahan yang terlalu cepat tersebut. Kelima, persaingan. Persaingan terjadi akibat adanya masyarakat yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan hidup masing-masing, serta mencari keuntungan dalam hidup. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik ini adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok dan hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun, konflik juga memiliki akibat yang negatif, seperti pertama, perpecahan dalam masyarakat. Kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Keempat, perubahan kepribadian. Dan yang kelima adalah dominasi.